Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Renegade Immortal episode 106. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, Zhao Xingsa yang merasa terancam bertekad untuk menyingkirkan Wang Lin, sementara Bai Wei justru makin penasaran dengan rahasia di balik kekuatan Wang Lin. Hari-hari Wang Lin diisi dengan latihan keras. Ia menerima jubah ungu resmi beserta token murid divisi ungu, tanda status barunya yang dihormati. Namun, bersama dengan kehormatan itu datang juga tanggung jawab dan bahaya. Ia mengetahui bahwa menjadi murid sejati berarti memiliki kendali besar atas sumber daya, termasuk akses pada giok langit dan mantra surgawi. Kesadaran ini menyalakan ambisinya, membuatnya semakin bertekad untuk bertahan dan memperkuat diri di tengah dunia yang kejam. Kesempatan itu datang ketika ia menagih tunjangan bulanan. Wang Lin mendapati dirinya menerima jumlah giok langit yang luar biasa, warisan dari murid ketujuh sebelumnya. Meski sempat terjebak dalam hutan penuh formasi, ia menjadikan tempat itu sarana latihan tertutup, menyerap ribuan giok hingga kekuatannya mencapai puncak baru. 3 bulan pun berlalu. Tiba saat perayaan ulang tahun Tian Yunzi, tamu dari berbagai planet berkumpul, menantikan momen besar. Zhao Xingsa tampak tenang, namun dalam hatinya penuh perhitungan. Sementara itu, Wang Lin muncul dengan aura yang mengejutkan semua orang. Ia telah menembus tahap pertengahan transformasi jiwa. Cahaya ungu menyelimuti tubuhnya dan memecah langit. Kehadirannya menghentikan pesta, membuat para pembudidaya terperanjat. Sosok yang dulu diragukan, kini kembali dengan kekuatan baru yang tak bisa diabaikan. Di episode selanjutnya, amarah Zhao Xingsa meledak seketika, membuat gelas anggur di tangannya hancur menjadi debu. Saudara kedua yang berada di sampingnya langsung bangkit dan melesat ke langit. Sementara Bai Wei tetap santai menyesap anggurnya, dan saudari keempat duduk diam, seolah tak ingin terlibat. Dari udara, saudara kedua memanggil kekuatan bumi yang berubah menjadi badai pasir raksasa. Namun Wang Lin dengan tenang mengibaskan bendera pembatasan, menciptakan tornado hitam yang menyerap badai tersebut. Ia keluar dari pusaran dengan aura dingin, lalu menyalakan api iblis di jarinya hingga lawannya terpaksa mundur. Ledakan api iblis mengguncang langit ungu, membakar area ribuan kaki di sekitarnya. Para pembudidaya dari berbagai sekte saling berbisik, mulai menyadari bahwa murid ketujuh divisi ungu yang sebelumnya jarang dikenal, ternyata memiliki kekuatan mengerikan. Saudara kedua berusaha bertahan dengan teknik tubuh iblis abadi. Namun serangan pedang surgawi dan pisau bulan sabit milik Wang Lin menembus pertahanannya. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam untuk melarikan diri. Tetapi Wang Lin segera mencabut jiwa asalnya dengan cambuk jiwa dan mengurungnya dalam bendera jiwa. Tatapan Wang Lin lalu tertuju pada Zhao Xingsa. Meski mencoba berlindung di balik aturan sekte dan memanggil penatua disiplin, tak seorang pun berani maju melawan Wang Lin. Bai Wei dan saudari keempat tetap menonton tanpa bergerak. Zhao Xingsa semakin terdesak dan akhirnya mengaktifkan mantra rahasia yang seharusnya ia simpan untuk kompetisi murid sejati. Wang Lin tetap tenang, mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa serta perangkap binatang yang berubah menjadi kereta perang, membuat semua orang sadar bentrokan besar tak bisa dihindari. Langit mendadak dipenuhi bayangan iblis raksasa di atas kepala Zhao Xingsa. Sosoknya menjulang 1000 kaki dengan tanduk besar dan kuku panjang menyerupai pedang. Garis-garis biru samar menghiasi tubuh ilusi itu, sementara matanya masih tertutup, bergetar seperti hendak terbangun. Simbol aneh di dahi Zhao Xingsa terus berkilat, setiap kali membuat bayangan iblis semakin nyata sementara tubuhnya sendiri kian melemah. Kemunculan iblis ini mengejutkan semua pihak. Para pembudidaya buru-buru menjauh, bahkan 6 kultivator ascendan terdiam serius. Kepala sesepuh sekte awan air menyebut sosok itu sebagai iblis kuno, meski belum yakin, dan Jiang Tianjun menambahkan bahwa wujudnya memang menyerupai legenda. Zhao Xingsa pun mengendalikan bayangan raksasa itu, membuatnya meniru setiap gerakan. Dari jari raksasa terpancar aura merah pekat yang sebanding dengan api iblis Wang Lin, membentuk pusaran yang berusaha menyedot jiwa-jiwa milik Wang Lin. Wang Lin cepat bereaksi,
mengibaskan bendera jiwa untuk menyelamatkan roh-roh yang hampir terseret. Namun saat itu iblis raksasa mengeluarkan raungan dahsyat. Matanya terbuka, menampakkan tatapan dingin yang menusuk tulang. Dengan gerakan ganas, iblis itu meraih ke arahnya, membuat Zhao Xingsa kehilangan kendali atas tubuhnya. Wang Lin segera memanggil makhluk roh dari kereta perangnya. Makhluk itu menyerang dengan auman keras, tetapi ditangkap oleh iblis yang hendak melahapnya. Tepat sebelum bencana terjadi, suara keras dari seorang penatua sekte nasib surgawi bergema, menghentikan iblis itu. Tubuh raksasa tersebut menyusut, berubah menjadi cahaya hijau, lalu kembali ke dalam tubuh Zhao Xingsa. Simbol di dahinya memudar setelah berkilau beberapa kali, membuatnya batuk darah akibat serangan balik. Meski terluka parah, ia masih sempat menunjukkan senyum menyeramkan kepada Wang Lin. Ketegangan itu berakhir dengan munculnya awan merah di cakrawala. Seorang lelaki tua berwajah merah dengan labu besar di punggungnya turun dari sekte nasib surgawi. Ia menegur keributan yang terjadi, menyalahkan Zhao Xingsa karena memanggil roh iblis sebelum waktunya. Dengan paksa, ia menangkap Zhao untuk dibawa pergi. Namun kepada Wang Lin, ia menebar senyum penuh makna, menandakan bahwa Tian Yunzi, gurunya, menaruh harapan besar pada pemuda itu. Kehadiran Cili meredakan suasana. Para pembudidaya dari berbagai sekte segera memuji Wang Lin, yakin ia akan menjadi murid sejati di Pisi Ungu. Wang Lin menyambut dengan ramah, bersulang dengan mereka. Sementara itu, Bai Wei dan saudari keempat tampak semakin terasing, jarang disapa orang lain. Hari terakhir festival 7 hari mencapai puncaknya. Wang Lin yang kini menjadi pusat perhatian menggantikan Zhao Xingsa, menikmati jamuan bersama para tamu dan menguatkan pijakannya di planet Tianyun. Saat malam tiba, ia sempat bersulang dengan Jiang Tianzun, lalu diam-diam mengalihkan perhatiannya pada saudari keempat yang misterius. Wang Lin menerima batu giok dari saudari keempat. Di dalamnya tersimpan mantra teleportasi sekaligus pembatasan rahasia peninggalan sang guru. Benda itu menjadi tanda penebusan atas kesalahan sebelumnya, dan Wang Lin menyadari bahwa menjaga hubungan dengannya lebih penting daripada menambah musuh baru. Ia tidak pernah menyimpan kebencian, bahkan saat itu hanya menyegel, bukan melukainya. Bai Wei memberi ucapan selamat, mengakui bahwa kedudukan Wang Lin di Divisi Ungu hampir pasti terjamin. Setelah itu, Wang Lin berpamitan. Bai Wei dan saudari keempat berpisah dengan senyum tipis. Namun dalam hati Bai Wei masih menyimpan dendam dan kegelisahan. Ia merasa gurunya tidak adil karena menanam benih iblis dalam diri kakak seniornya. Jika benih itu sepenuhnya bangkit, kesempatan untuk membalas dendam akan lenyap. Dalam perjalanan pulang, Wang Lin berpapasan dengan beberapa pembudidaya sekte lain. Ia memberi salam seperlunya, lalu kembali ke paviliun hutan ungu. Setelah 3 bulan, tempat itu masih sama, sunyi dan tenang. Di lantai 3, ia mempelajari batu giok tersebut. Ternyata di dalamnya tersimpan teknik teleportasi unik yang menggunakan pembatasan untuk memperkuat jarak lompatan. Meski sederhana, teknik ini penuh resiko. Kesalahan kecil bisa membuat seseorang terjebak dalam keretakan ruang. Wang Lin mencobanya dengan hati-hati. Tubuhnya diselimuti cahaya perak. Lalu ia melangkah 7 kali seperti menaiki tangga tak terlihat. Ruang di sekitarnya terbelah dan ia menghilang. 50.000 kilometer jauhnya, cahaya perak meledak di sebuah gunung. Wang Lin keluar dari kepulan debu dengan wajah bersemangat. Teleportasi jarak jauh ini setara dengan kemampuan seorang kultivator ascendan. Ia menatap bulan sambil tertawa, lalu memeriksa rahasia kedua dalam batu giok. Isinya adalah tiruan dari teknik surgawi bernama 9 siklus taktik penghalusan surgawi. Dengan memutar energi spiritual celestial dalam spiral 9 kali, seseorang dapat melahirkan kekuatan logam surgawi yang tajam. Wang Lin mulai berlatih dengan penuh kehati-hatian. Putaran pertama berjalan lancar, menghasilkan energi baru. Putaran kedua lebih sulit, memakan waktu lama, tetapi berhasil meningkatkan kekuatan berkali lipat meski tubuhnya sakit luar biasa. Putaran ketiga hampir menghancurkan tubuhnya, namun ia bertahan hingga berhasil. Energi spiritual celestial dalam tubuhnya berubah menjadi emas, berdiri lebih tinggi daripada energi biasa, seolah menuntut penghormatan. Energi emas itu ia kumpulkan di tangan kiri, menciptakan wilayah terlarang yang tak bisa disentuh energi lain. Wang Lin bisa merasakan kedahsyatannya, meski belum diuji. Sebagai gantinya,
ia kembali mencoba teleportasi besar, melangkah 7 kali, lalu menghilang dalam cahaya perak. Ia muncul di luar divisi ungu dengan tubuh yang masih belum terbiasa dengan kecepatan teleportasi jarak jauh. Dari sana, ia kembali terbang menuju paviliun hutan ungu. Fajar mulai menyingsing, menandakan datangnya hari baru, hari yang ditunggu semua orang saat Tian Yunzi akan mengajarkan Dao. Pagi itu, ribuan kultivator dari berbagai penjuru memenuhi planet Tianyun. Murid inti dari 7 divisi tampil satu persatu. 6 divisi pertama hadir dengan formasi penuh, sementara divisi ungu hanya menampilkan 3 orang. Tatapan meremehkan segera menghujani mereka. Bai Wei tetap tenang, saudari keempat tampak marah, sementara Wang Lin menatap dingin sambil menilai kekuatan musuh-musuh masa depan. Dari 6 divisi lain, Wang Lin mengenali beberapa sosok. Ada Sima Rufeng dari divisi biru yang hampir mencapai tahap ascendan, seorang kultivator divisi hijau yang sudah setengah langkah menuju puncak, serta murid divisi oranye yang pernah ia lihat di alam surgawi dan kini jauh lebih kuat. Jelas terlihat bahwa banyak di antara mereka menyembunyikan kekuatan sesungguhnya. Setelah murid inti, giliran murid biasa tampil. Jumlahnya sangat banyak hingga membentuk barisan seperti kipas raksasa. Perbedaan kekuatan antar divisi terlihat jelas. Divisi merah menonjol dengan jumlah besar dan kualitas tinggi, sedangkan divisi ungu jauh tertinggal akibat perpecahan internal. Tak lama kemudian, langit penuh cahaya pelangi. Dari sekte utama, Tian Yunzi muncul dengan langkah tenang, berjalan di atas cahaya. Semua murid inti membungkuk, diikuti gemuruh salam dari para murid biasa. Wibawanya agung, meski ucapannya sederhana. Ia hanya ingin berbagi pencerahan Dao tentang takdir surga. Namun sebelum ia mulai, pandangannya tertuju ke angkasa kosong, mempersilahkan seorang tamu untuk mendahului. Suasana hening, lalu tawa panjang menggema. Cahaya emas menyelimuti langit hingga warna dunia memudar. Dari cahaya itu muncul seorang pria paruh baya bertubuh kekar, berambut panjang, dengan aura seperti dewa perang. Tekanannya membuat para ahli menunduk tak berdaya. Ia mengenakan jubah ungu dengan seekor musang bermata 3 di bahunya, memperkenalkan diri sebagai Penatua Sun dari Aliansi Budidaya. Sebagai hadiah ulang tahun, ia melempar pedang emas yang ditempa selama 10.000 tahun. Tian Yunzi menerima dengan tenang, lalu menghadiahkannya kepada Kun Pengzi dari divisi kuning. Setelah itu, Tian Yunzi dan Penatua Sun duduk di atas awan, bersiap memulai pengajaran Dao. Namun tiba-tiba, musang bermata 3 yang duduk di bahu Penatua Sun melesat seperti kilat, lalu menghilang. Saat Wang Lin masih terkejut oleh kecepatannya, ia merasakan beban di bahu. Dengan kaget, ia menyadari bahwa musang itu kini berdiri di sana, menatapnya dengan mata dingin seperti petir. Tatapan itu begitu dalam hingga menimbulkan rasa keakraban. Dari mata ketiganya tampak kilau bintang yang seolah bisa menelan pandangan siapapun yang melihatnya. Ingatan kuno dalam diri Wang Lin segera mengenali makhluk itu. Seekor musang bintang bertanda, kehidupan langka yang berasal dari ruang angkasa. Dalam memori Tusi, dewa kuno yang warisannya ia dapat, disebutkan bahwa musang ini memiliki kemampuan berubah wujud ketika dewasa, bahkan bisa meniru manusia. Sejak zaman kuno, makhluk ini dipandang sebagai bahan paling berharga untuk menciptakan boneka hidup. Saat masih muda, musang bintang bertanda memang lemah dalam serangan, tetapi kecepatannya tidak dapat ditandingi. Ia memiliki kegemaran melahap logam untuk memperkuat tubuhnya. Para dewa kuno sangat menyukai jenis ini, terutama karena kecepatan dan kecenderungannya mendekati anak-anak dewa. Pertumbuhan musang akan semakin cepat jika hidup bersama mereka, menyerap energi spiritual yang melimpah. Musang di bahu Wang Lin masih muda. Cahaya di mata ketiganya belum mencapai puncak, menandakan usianya kurang dari 10.000 tahun. Wang Lin mencoba mengujinya dengan mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi. Namun, musang kecil itu hanya menatapnya dengan bingung dan segera menghilang dari bahunya. Batu roh ternyata bukanlah sesuatu yang menarik baginya. Wang Lin menduga makhluk itu tertarik pada aura dewa kuno yang samar-samar ada di tubuhnya. Aura itu tersisa sejak ia menyatu dengan tubuh aslinya, meski kini semakin menipis. Musang tampak merasakan kenyamanan dari aura tersebut, sesuatu yang jarang ia temui sejak lahir. Setelah mencoba dengan batu roh, Wang Lin mengeluarkan giok surgawi. Begitu giok itu muncul, cahaya ungu berkilat, dan dalam sekejap,
Musang kecil melesat dengan kecepatan tak terbayangkan. Merebut giok itu lalu berlari ke bahu Penatuasun. Di sana ia mulai menggigit giok dengan lahap. Sesekali melirik Wang Lin dan tas penyimpanannya. Penatuasun menyadari hal itu. Ia tersenyum samar dan mengangguk pada Wang Lin, seolah memberi tanda terima kasih. Sementara itu, Tian Yunzi sudah duduk bersila di atas awan memulai pengajarannya. Ia berbicara tentang inti dari seni surgawi, tentang 99 siklus yang bermuara pada satu asal, tentang perjalanan panjang tahap-tahap kultivasi mulai dari pembentukan Qi hingga ascendan, yang dianggap baru sebagai langkah pertama. Langkah kedua, jelasnya, adalah jembatan menuju Dao sejati, meski bahkan dirinya belum bisa menembus penghalang itu. Kata-katanya membuat ribuan kultivator terdiam, beberapa wajah serius, sebagian lain penuh keraguan. Wang Lin menyimak dengan penuh perhatian, merasa seolah menemukan celah pemahaman baru. Ketika suasana hening, Tian Yunzi menatap Wang Lin, seolah membaca isi pikirannya. Ia memberi kesempatan bagi murid muda itu untuk bertanya. Wang Lin dengan tenang mengajukan pertanyaan tentang perbedaan antara menanam Dao, kebenaran dan surgawi. Jawaban Tian Yunzi mengejutkan banyak orang. Ia menyatakan bahwa kultivasi surgawi dan kebenaran hanyalah jejak masa lalu. Alam surgawi telah hancur, dan yang tersisa kini hanyalah pengajaran terhadap Dao. Meski Dao itu bukan Dao surga. Ucapan itu menimbulkan kegemparan. Banyak yang gelisah. Sebagian mengerti, sebagian lainnya bingung. Hanya para kultivator kuat yang tetap tenang, seolah memahami makna yang tersembunyi. Ketika Wang Lin bertanya apakah langkah ketiga benar-benar ada, Tian Yunzi menghela nafas. Ia mengaku pernah meragukan hal yang sama, sampai suatu hari bertemu dengan seseorang yang diyakini telah mencapainya. Nama itu tidak disebutkan, tetapi hanya dengan menyebut dia, suasana berubah tegang. Bahkan Penatuasun menunjukkan wajah penuh ketakutan bercampur kenangan. Seluruh tempat terdiam, dan hanya para pembudidaya kuat yang menatap penuh arti, seakan membayangkan sosok misterius yang pernah mencapai langkah ketiga dari Dao. Mata Wang Lin berkilat tajam saat semua orang menunggu cerita yang dilanjutkan oleh Tian Yunzi. Penatuasun sempat ragu, namun akhirnya membiarkan Tian Yunzi bicara. Sang pelihat agung tersenyum. Tian Yunzi tersenyum, lalu menceritakan bahwa sepanjang sejarah panjang aliansi budidaya, hanya sekali mereka mengalami penderitaan besar, dan itu karena satu orang misterius. Orang itu adalah satu-satunya yang berhasil menapaki langkah ketiga, namun hanya muncul sebentar lalu menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Tian Yunzi kembali mengajarkan Dao. Semua orang masih memikirkan sosok misterius itu, tetapi sang guru tidak pernah menyinggungnya lagi. Pengajaran berlangsung selama 3 hari penuh. Wang Lin menyimak dengan tenang, menyerap pemahaman sedikit demi sedikit. Di akhir pengajaran, Tian Yunzi menjanjikan sebuah hadiah. Ia akan memperlihatkan mantra surgawi berkualitas menengah, sesuatu yang sangat langka. Para pembudidaya dari berbagai sekte langsung menajamkan perhatian. Bahkan mereka yang setara dengan Tian Yunzi ikut fokus. Bagi banyak orang, inilah alasan utama datang ke perayaan ulang tahun Tian Yunzi. Mantra surgawi berkualitas menengah adalah harta yang nyaris tak ternilai. Wang Lin sendiri belum pernah melihatnya. Hanya tiruan berupa pembatasan yang sudah sangat kuat. Ia tidak bisa membayangkan seberapa dahsyat versi aslinya. Saat semua orang menunggu demonstrasi itu, tiba-tiba terdengar raungan dari cakrawala. Ribuan energi pedang meluncur bagai meteor, memenuhi langit dengan cahaya tajam. Suasana segera menegang, para pembudidaya lemah menjauh, tidak berani menghalangi. Langit yang dipenuhi pedang akhirnya pecah, memperlihatkan seorang lelaki tua berjubah hijau. Alis putihnya berkibar tanpa angin. Tubuh kurusnya memancarkan aura menggetarkan. Di belakangnya berkelip 4 pedang ilusi, sementara di bawah kakinya ada pedang ular dengan aura ganas yang berlumur warna darah. Pedang itu dikenal Wang Lin sebagai pedang surgawi hujan kedua, yang dulu dicuri oleh Ling Tianhou. Seketika, banyak wajah pucat. Sosok itu memang tak lain adalah pedang Sain Ling Tianhou, pemimpin besar dari sekte pedang Daluo, sekte pedang terkuat kedua di planet Tianyun. Aura pedangnya bergemuruh, sementara murid-muridnya bermunculan dari kabut hijau yang memenuhi langit. 10.000 orang lebih berdiri di atas pedang terbang. Seluruhnya mengenakan pakaian hitam dan membawa pedang kuno, menatap tajam ke arah Tian Yunzi. Pertemuan antara dua tokoh besar ini mengguncang semua yang hadir. Tian Yunzi menyambut dengan tenang,
bahkan menjadikan Ling Tianhou sebagai sasaran demonstrasi mantra surgawinya. Ling Tianhou menerima tantangan dengan tatapan dingin. Tian Yunzi lalu membentuk segel dengan tangannya, memanggil cahaya merah yang menembus cakrawala. Langit seketika berubah merah, petir menyambar di antara awan bergolak, seolah naga marah sedang mengamuk di atas. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Renegade Immortal episode 106. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Jangan lupa untuk mendukung channel ini lebih berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.